Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa quwwatil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah bersua kembali kita. Dan pada kesempatan ini dalam lingkup mencari ridha Allah, ya, berharap akan rahmatnya kita ngaji insyaallah, dan kita hari ini akan lanjutkan hadis ke-93 dalam bab bersegera untuk beramal baik dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan hadis ke-93 ini adalah tentang bersegera, ya, untuk melakukan amal baik sebelum datang 7 perkara. Ya, untuk itu simak sampai akhir, jangan skip agar manfaat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiyan au ghinan mutghiyan au maradan mufsidan au haraman mufnidan au mautan mujhizan awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar awis sa'ata fasa'atu adha wa amar. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ini kualitasnya hadis hasan. Ya, hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ia menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah telah memberikan satu sabda, satu perintah. Apa kata Rasul? Badiru bil a'mali sab'an. Wahai kalian semua, bersegeralah untuk menghadirkan amal-amal baik, amal-amal soleh, amal-amal bijak sebelum datang 7 perkara. Gitu ya. Jadi ini penting, beramal baik sebelum nanti datang 7 perkara menghampiri kita semua. 7 hal, 7 keadaan. Apa itu? Ya, hal tantaziruna illa faqran munsiyan. Ya. Yakni di mana kalian, ya, apa mau nunggu sampai datangnya, ya, faqran yang munsian, datang kefakiran, ya, kemiskinan yang itu nanti munsian, melupakan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau bahasanya gini, hal tantaziruna faqran, ya, yang illa munsian. Nanti jadi apa kamu mau nunggu keadaanmu nanti menjadi fakir yang itu ya, faqran yang itu mengarahkanmu, ya, pada hakikatnya menjadi orang yang melupakan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau nunggu fakir. Pas fakir, emosi, lupa. Jadi jangan nunggu pas susah, karena dalam konteks psikologis biasanya orang susah itu yang biasanya mau lebih dekat dengan Allah. Coba kalau dia susah itu pasti sebut ya Allah, ya Allah. Iya kalau dia ingat Allah, kalau dia munsian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya itu hilang. Sehingga pada akhirnya yang dia pikirkan tetap duniawinya, apa itu? Penyesalan, dan kemudian bahkan keraguan-raguan hingga menyalahkan, kan malah nggak bisa, malah berat. Nah, sebelum datang suasana fakir yang membuat kita ini lupa kepada Allah, maka bersegera berbuat amal baik. Ingat hadis yang lalu kan, pahala sedekah yang paling hebat itu adalah paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ia bersedekah pada saat dia amat membutuhkan uang itu. Dia amat membutuhkan dengan harta itu. Bahkan dia punya planning untuk menjadi kaya dengan harta yang akan dia investasikan. Pada saat itu dia sedekah, itulah sedekah tertinggi. Ya termasuk di sini. Berapapun yang kita miliki, apapun yang kita miliki, ya sebesar apapun itu, mulai sedekah. Misalnya, kalau dia konteksnya sedekah, atau dia wakafkan, ya sebelum nanti datang suasana yang dirinya tidak akan mungkin lagi bisa beramal baik dengan hartanya karena hartanya sudah tidak ada. Artinya kalau lagi jaya-jayanya jangan sombong, sedekah. Nanti kalau udah bangkrut selesai, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Au ghinan mutghiyan. Ya, dan bersegeralah untuk beramal baik sebelum ya nanti datang suasana kamu merasa kaya, ghinan, tapi mutghiyan, songong. Ya, sombong, nutup mata, nggak mau tahu urusan orang. Ya, kalau ini nggak usah perlu menceritakan orang, bisa jadi kita lah, orang-orang yang mendapat kaya itu bukan berarti kuantitas ya. Kaya itu bukan berarti jumlah harta banyak sesungguhnya. Kaya itu sesungguhnya dari hati. Maka kalau orang kualitasnya itu karena kuantiti harta benda, bukan kualitas pada aspek hati nurani, kebijaksanaan, maka dimungkinkan dia akan mutghiyan. Kekayaan itu menyebabkannya menjadi orang yang sombong, menutup mata terhadap keadaan sekitar. Nah, sebelum datang suasana itu, beramal baiklah, seberapapun yang kita punya. Seberapapun yang kita punya. Apakah harus diperkenankan, bukan harus ya, apakah diperkenankan sedekah itu dengan membuat schedule? Jumat berkah, Senin berkah. Apakah boleh seperti itu? Ya, itu hanya cara. Silahkan cara apapun. Poinnya adalah keikhlasan ketika dia memberikan. Karena kalau udah kaya itu bisa jadi bolotu. Kalau bahasa Manadonya itu batu kupur. Pelit nauzubillah. Ya, karena takut uangnya habis. Nah, sebelum punya perasaan suasana itu, takut uangnya habis, akhirnya jadi bolotu, pelit, medit. Ya, sebelum itu hadir, sedekah. Karena itu yang nanti akan mengikis sifat-sifat mudghiyan tadi, sifat-sifat yang sombong dan lain sebagainya. Subhanallah, ada dua tuh. Yang tiga, au maradhan mufsidan.
segeralah berbuat baik, apapun itu sebelum datangnya sakit. Yang sakit itu mufsidan, membuat apa ya? Sakit yang membinasakan, ya, sakit yang hancur lebur, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya. Jadi maradun mufsidan itu adalah sakit yang dia mau gerak aja susah. Nah, sebelum datang penyakit seperti itu, berbuatlah baik, apapun itu. Ucapan baik, perbuatannya baik, kata-katanya baik, pikirannya baik. Bahkan ekspresinya pun ekspresi yang baik. Ya, karena memang ada orang, minta maaf ya, kalau orang melihat hanya ekspresi itu, ekspresinya datar, tapi sungguhnya orangnya baik sekali. Ada orang yang ekspresinya itu cembetut aja, padahal hatinya baik sekali, tapi orang nggak ngelihat. Ya mungkin ya tabassumuka li akhika shadaqah, gitu ya. Senyum itu penting ya. Ya, mungkin berat senyum tuh bagi orang-orang yang punya ya ekspresi ya, yang datar, ekspresi yang cembetutan gitu ya. Mungkin berat, tapi ya perlu dicoba karena Nabi yang mengarahkan tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi ekspresi kebaikan. Sebelum nanti datang penyakit yang kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Minta maaf, misalnya stroke. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Mau beramal baik udah nggak bisa. Ya kecuali nanti ada uang nggak, silakan tolong sedekahkan. Ya tinggal begitu. Tapi sebelum datang penyakit itu ya amal baik apapun tuh, pikiran, ucapan, segala hal. Masya Allah. Itu pentingnya ya saya itu waktu masuk rumah sakit, saya itu udah berapa kali sih sebenarnya kayak orang mau meninggal. Dulu cerita ibu saya dulu waktu SD itu udah biru saya tuh, ya kemungkinan udah meninggal lah itu. Ya, tapi ternyata masih hidup ya, alhamdulillah. Terus saya pernah sakit lagi, nggak bisa gerak sama sekali itu, mati sebelah, bukan stroke, bukan, tapi saraf terjepit. Ya, saraf terjepit, beberapa hari itu tidur cuman kanan, kalau gerak sakitnya nauzubillah min dzalik. Nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ketiga waktu operasi kemarin usus buntu itu, subhanallah itu, operasi usus buntu. Sudah telanjang bulat, cuman dikasih kain di atas seperti seolah-olah kain kafan. Ya Allah, ya kita ini ya karena sakit itu ingat Allah. Ya, tapi jangan sampai nanti kita udah nggak bisa ngapa-ngapain baru kita mau ingat Allah. Janganlah. Ya, mumpung sehat ingat. Maka minta maaf. Saya itu kadang-kadang sedih kalau ada orang ngomong, ya alhamdulillah saya sampai sekarang nggak pernah sakit. Kok ada orang terucap seperti itu? Ya mungkin dia mau mengucap rasa syukur. Tapi hati-hati itu ya. Mungkin bersyukur atas itu. Alhamdulillah selalu diberi kesehatan. Kalau ntar ada motor nih lewat. Padahal sakit itu adalah cara kita tanda kutip bercinta dengan Allah. Tanda kutip ya. Maksudnya ingat sayang dengan Allah itu pas sakit itu. Kita ingat betul dengan bagaimana Allah menciptakan kita, memberikan kebaikan kepada kita. Itu kenikmatannya bukan main itu. Ya. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridha Allah. Nah, sebelum datang sakit itu, yang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, beramal baik. Yang ngomongnya masih jelek, ngomonglah yang baik. Ya, yang amalnya masih murakbal, beramallah dengan amal yang baik. Yang
sikapnya acuh tak acuh kepada orang lain, bahkan pekerjaan saja tidak profesional, yang penting dapat gaji, itu zalim. Bekerjalah dengan baik. Karena kita takut kalau Allah nanti menghisap kita atau dengan apa yang kita lakukan, kita nggak bisa menghadapkannya kepada Allah dengan penghadapan yang paripurna, sempurna. Malu. Ya. Nah, sebelum sakit. Ya kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak mana lagi? Ya. Na'udzubillahi min zalik. Lanjut. Au haraman mufnidan. Ya, bersegeralah beramal baik sebelum nanti datang masa suasana sudah menua, haram, menua, dan mufnidan, udah tua nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pikun, ya udah tua renta, udah nggak bisa gerak, nggak bisa minta maaf. Ya berapa kali melihat ya wallahu alam apakah itu juga nanti menimpa kita atau tidak kalau kita sampai usia tua. Sudah minta maaf, sudah buang air kecil di tempat, buang air besar di tempat, udah pikun, nggak kenal siapa anaknya, siapa. Nah sebelum datang, jangan tobat nanti tunggu tua, beramal baik nanti nunggu tua. Iya kalau tuanya bagus, kalau tuanya nyusahin. Saya tuh kadang-kadang minta maaf, ya ada orang, Pak tolong doakan saya usia panjang umur. Ya, bayangkan kalau didoakan panjang umur, ya betul lah. Maka yang benar tuh panjang umur dengan amal baik yang juga panjang, yang juga banyak. Kalau panjang umur tapi tidak ada perubahan, itu hanya nyusahin. Ya, Masya Allah. Dan ketika sudah haraman mufni dan udah tua, pikun, nggak bisa ngapa-ngapain, apa coba yang mau diamal baik kan? Sudah nggak ada. Nasihat juga nggak didengerin orang, udah pikun. Sholat zuhur pengen sembahyang terus, padahal zuhur belum masuk, asar belum masuk. Ya kalau dia pengen sholat, kalau dia nggak pengen sholat, udah jerit-jerit tuh, ya Allah. Udah kadang-kadang ada kayak anak kecil. Ya seperti itu. Ya, banyak pelajaran pengajaran. Nah sebelum tua yang seperti ini, usia berapapun itu, 30, 40, 50, 60, amal baik lakukan. Udah berapa tadi tuh? Fakran munsian, ya fakir yang melupakan, kaya yang sombong, ya sakit yang nggak bisa lagi gerak, ya masa tua yang sudah pikun renta. Ya. Yang kelima adalah sebelum datangnya mautan mujhizan, ya datangnya kematian yang membinasakan, kematian yang riwayatmu pun hilang, orang sudah melupakan. Ya. Sebelum datang kematian yang nanti akhirnya orang lupa dengan dirimu, maka lahirkan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Karena saya itu sering diingatkan oleh guru-guru kami, yang panjang umur itu bukan yang usianya sampai 100, 200, 300 tahun. Yang pada akhirnya nyusahin orang, bukan. Yang panjang umur itu adalah, bisa jadi dia wafat muda, tapi semua akan sering mengucapkan namanya karena kebaikannya. Itu panjang umur. Nabi Muhammad tuh panjang umur, sampai sekarang diomongin terus. Panjang umur. Ya, para ulama, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, itu panjang umur itu. Karena sampai sekarang semua orang selalu mengkaji ilmunya. Maka perbanyaklah amal-amal jariah itu yang semua orang pada akhirnya mengingatkan orang tersebut. Saya punya contoh itu di Lampung itu. Ya, saya tidak perlu sebut namanya. Ya, saya tidak tahu apakah dia sudah wafat atau belum. Semua orang selalu ngomong, apa kebaikannya? Ngebor air. Ada orang butuh air di sana, diborkan oleh dia, diberikan mesinnya, dibuatkan tempat mandinya, dan lain sebagainya. Ya, bor lengkap. Dengan peralatannya, tongnya, segala hal. Amal baik yang dia lakukan. Itu orang cerita. Ya, termasuk
dosen. Itu amal baiknya adalah tulisan. Ketika orang banyak menulis itu, ya pada saat itulah kebaikannya itu akan menjadi usia panjang bagi dirinya. Nanti ketika wafat, orang akan selalu ingat dengan, dan itu akan menjadi amal baik, amal jariah yang terus mengalir bagi dirinya ketika dia di dalam kubur. Nah, sebelum terlupakan ketika ia wafat, hadirkan kebaikan itu. Kebaikan itu hadirkan. Ya. Kalau udah mati mau ngapain? Lupa orang itu. Apa istilahnya? Kalau kita wafat itu punya warisan yang, kalau harta itu warisan habis. Warisan harta itu habis. Tapi warisan pengetahuan, warisan kebijaksanaan, ya, warisan legacy dalam berorganisasi sebagai pemimpin, apa yang itu kan diingat selalu. Apa yang sudah kamu lakukan tanpa harus menunggu nanti jadi dapat jabatan, jangan. Sebelum ada jabatan, apa yang telah kita hadirkan? Apa yang bisa kita tunjukkan? Ya. Nah, itulah menjadi penguat para dosen itu, ya, karena saya dosen, untuk menulis yang tulisan itu bermanfaat. Kalau sahabat ngaji narasi online itu buka di beberapa jualan-jualan online itu, di aplikasi itu, cari nama saya, itu ada beberapa buku yang sampai harganya murah sekali. Saya nggak tahu itu, dan nggak pernah ada yang ngomong sama saya. Yang dia jual tuh PDF-nya itu, karena saya berikan free PDF-nya itu, gratis, orang bisa baca di Google itu, tinggal download saja buku-buku saya, tulisan saya itu. Agar apa? Bermanfaat. Yang banyak kemudian nunggu untuk bisa dijual dengan harga ini. Ya. Saya hanya mengingatkan tuh ulama-ulama hebat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang bukunya begitu banyak, nggak ada satupun yang minta royalti. Dari bahkan keluarga-keluarganya nggak ada yang minta royalti dari kitabnya itu. Semua menikmati kitabnya. Bahkan ada yang cetak dengan beneran, maksudnya legal, ada yang nyetak ilegal, semua. Tapi tetap itu pahalanya mengalir itu untuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Keuntungan bisa dia terima oleh orang yang melakukan itu. Seperti tulisan-tulisan saya itu, buku saya itu diambil banyak. Ya bismillah. Ya dia jual, dia untung untuk pribadi dia. Saya berharap hanya Allah, ya Allah, agar itu jadi amal jariah. Ketika aku wafat, ya Allah, itu bermanfaat. Termasuk ini YouTube ini. Channel YouTube ini, Buya Ahmad Rajavi ini, ngaji narasi online ini, sebab itu. Karena ketika saya sebelum menjadi rektor, saya banyak menyampaikan pengetahuan ya di luar kampus. Tapi ketika kesibukan semakin sulit, maka apa yang bisa saya berikan kepada orang banyak dari pengetahuan yang itu, termasuk Imam An-Nawawi ini menghadirkan tulisan ini, kitab Riyadhus Shalihin ini. Ya mungkin hadis-hadisnya dari guru-gurunya, tapi kemudian dia merangkum dalam bab-bab tertentu dengan kumpulan hadis-hadis ini yang ia dapatkan, itu kan subhanallah jadi pengetahuan. Dan hari ini saya menyampaikan ilmu beliau, yang amal jariahnya nggak ada satupun yang minta royalti dari Imam An-Nawawi ini. Dan mudah-mudahan ini manfaat juga pada kita semua. Nah, sebelum datang kematian itu yang membinasakan, kematian yang akhirnya riwayat hidup ini pun hilang. Orang bisa menyebut riwayatnya, tapi pada akhirnya akan hilang karena tidak ada kebaikan yang tercipta untuk orang banyak. Maka bersegeralah untuk beramal baik sebelum datangnya kematian yang orang pada akhirnya lupa dengan dirimu. Selanjutnya itu 5. Yang ke-6, awid dajjal fasyarr ghaibin yuntazar. Beramallah, bersegeralah untuk beramal baik sebelum datangnya dajjal
Yang Dajjal itu adalah fasyarru ghaibin. Ya. Seburuk-buruknya yang gaib yang kita nggak tahu. Ya. Yang tersembunyi. Tapi yuntazor, dia itu ditunggu. Maksudnya apa? Dajjal itu pasti datang. Itu hal gaib yang pasti datang. Kapan? Maksudnya hal gaib itu kan pengetahuan kita nggak ada yang tahu kapan Dajjal mau kayak mana, itu seperti apa. Kita hanya diberikan contoh gambaran. Nah, apa mau nunggu Dajjal datang baru beramal baik? Kan enggak. Sebelum Dajjal datang, karena Dajjal itu pasti datang, pasti ada, ya beramallah baik segera. Karena ketika Dajjal datang, itu kita itu terhipnotis. Bisa terbang, bisa menghidupkan orang, bisa menyembuhkan penyakit orang. Makanya kita doa itu, wa na'udzubika min fitnatil masihi dajjal, dan minta perlindungan kepada Allah dari fitnah al-masih yang matanya terhapus, ya. Ad-dajjal yang disebut dengan dajjal. Ya. Nah, sebelum datang Dajjal itu, ya kita nggak tahu sih kapan Dajjal. Ya kalau filosofi Dajjal ya sekarang sudah banyak. Ya, ketidakadilan, kezaliman itu kan amal-amal al-masih Dajjal, mereka yang tertutup matanya sebelah. Artinya apa? Keuntungan pribadi, bukan keuntungan orang banyak. Ya Dajjal juga itu. Ya. Bahkan ada yang mengatakan Illuminati ya. Ya kalau itu saya nggak pengen masuk lebih jauh karena saya nggak paham. Mereka pemegang kendali satu mata. Ya serahlah. Artinya sebelum Dajjal itu datang, kapan itu kita nggak ada yang tahu. Maka segeralah berbuat baik. Yang terakhir, ketujuh adalah awisa'ata fasa'atu adaha wa amar. Segeralah berbuat baik sebelum datangnya kiamat. Ya, dan mau tahu kata Rasul, as-sa'atu adha wa amar. Kiamat itu amat berat dan sulit. Amat berat dan sulit. Kenapa? Karena udah kiamat nggak bisa ngapain lagi berbuat baik. Hancur lebur, gunung hancur, semua dimatikan, mati semua. Kacau balau, gunung-gunung tuh bagaikan kapas yang berterbangan. Kan dalam Quran kan begitu. Mau nunggu kiamat baru mau amal baik, nggak mungkin. Sebelum itu datang, beramal baiklah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah ini 7 hal. Perintah Nabi mengingatkan kepada kita. Apa tadi? Bersegeralah berbuat baik sebelum datang kefakiran, sebelum datang kebangkrutan yang membuatmu pada akhirnya lupa Allah. Sebelum datang, berbuatlah baik sebelum datang keadaan kamu merasa kaya, tapi kayamu itu menutup diri, sombong. Ya, sebelum datang penyakit yang kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sebelum datang masa tua yang kamu aja udah jadi pikun. Sebelum datang kematian yang nanti pada saatnya kamu akan dilupakan orang banyak. Sebelum datangnya Dajjal, yang Dajjal itu pasti datang. Dan yang ketujuh adalah sebelum datangnya kiamat, karena kiamat itu amatlah berat dan sulit. Mudah-mudahan manfaat kajian kita pada hari ini, hadis ke-93, dan insya Allah esok kita akan masuk ke hadis ke-94 terakhir dalam bab bersegera beramal baik. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus mau beramal baik dan bersegera diri melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk orang banyak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wafaqqana Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.